Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Saya ambilkan beberapa gambar di sini, sangat baik sekali untuk kita nikmati ternyata keadaan alam di dunia ini. Yang pertama kita akan membahas tentang negara Jepang. Jepang ini letak astronomisnya ternyata berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara. Jadi space-nya hanya 17 derajat ya. Kemudian bujurnya berada pada 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Kalau dari lintangnya tadi berarti Jepang ini memiliki dua iklim, yaitu iklim subtropis ya, dan juga iklim sedang. Nah, musim yang mereka alami adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi ini terjadi pada sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya tumbuh-tumbuhan. Ini ada bunga plum, contohnya begini. Kemudian juga ada bunga sakura. Biasanya pada masa-masa begini banyak wisatawan datang ya. Kemudian musim panas ini terjadi sekitar bulan Juni. Suhunya bisa mencapai 35 derajat Celcius, tinggi sekali, dan kelembapannya 90 derajat. Karena ini kaitannya Jepang berada di sekitar wilayah perairan yang luas ya, sehingga kelembabannya tinggi pada musim panas. Musim gugur ini terjadi sekitar bulan September. Nah, ini ditandai dengan banyaknya binatang yang mengumpulkan makanan untuk memasuki musim dingin, untuk persiapan hidup di musim dingin. Kemudian, musim dingin ini terjadi pada sekitar bulan Desember. Ini suhunya bisa mencapai minus 20 derajat Celcius, ini dingin sekali. Terjadi di Pulau Hokkaido di sini ya, karena sudah wilayah sedang tadi ya. Kemudian kalau dilihat dari pulau-pulaunya, ada 4 pulau besar yang terdapat di Jepang. Ini dari paling utara, ini adalah Pulau Hokkaido. Di selatannya Pulau Honshu yang paling besar ini. Kemudian di selatannya lagi ada Pulau Shikoku dan di selatannya lagi ada Pulau Kyushu. Ya, nah ibu kota negara Tokyo ini berada di Pulau Honshu. Ya, ini, kemudian ini ada kota-kota penting, Nagoya, Osaka, Yokohama. Ini kota-kota penting nanti. Kemudian untuk lautannya, sebelah baratnya ini adalah Laut Jepang, sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik, di sebelah selatannya di sini ada Laut Filipina, dan baratnya di sini ada Laut Cina Selatan, ya, seperti itu. Kemudian untuk daratannya berbatasan dengan Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan. Oke. Kemudian untuk bentuk muka bumi Jepang bagaimana? Dari peta ini saya lihatkan gambar kalian bahwa penuh diwarnai dengan warna kuning sampai coklat. Ini menandakan bahwa 70% dari negara Jepang itu berupa pegunungan. Ya, lihat ini untuk legendanya, semakin ke atas ini semakin tinggi ya, semakin tinggi. Kemudian 30%-nya itu berupa daratan ya, bisa dipahami dari peta ini. Dataran terbesar itu terdapat di dataran Kanto, wilayah Tokyo di sini tadi ya, Pulau Honshu. Kemudian Kinai Plain itu Osaka, Kyoto tadi juga masih di Honshu. Nobi itu Nagoya juga masih di Honshu. Echigo di Honshu juga, Sendai Honshu Timur Laut sebelah sini ya. Itu dataran yang besar ya. Kemudian dataran yang relatif kecil luasnya itu ada di Hokkaido dan ini menjadi pusat aktivitas penduduk ya. Kemudian secara geologi bagaimana? Ternyata Jepang itu merupakan bagian dari cincin api dunia atau Ring of Fire.
Di sana terdapat kurang lebih 192 gunung api. Salah satunya adalah Gunung Fuji. Ini ketinggiannya 3.776 meter. Nah, 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Karena ketika gunung api ini ada aktivitas magma meletus, maka di situ akan mengeluarkan material-material vulkanik yang akan bisa menutupi permukaan bumi dari Jepang, ya. Dan di sana juga sering mengalami gempa karena berada pada perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Kemudian fakta berikutnya bahwa Jepang ini ternyata minim sumber daya mineral, sehingga untuk kebutuhan produksi dari industrinya ini mereka memenuhi kebutuhan bahan mentah dan bahan bakarnya hanya dengan mengandalkan impor. Dan sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Ini contoh gambarnya bisa kita pahami karena belerang ini banyak dihasilkan karena adanya aktivitas gunung api, ya. Dan ini penambangan lepas pantai Jepang, ya, sangat rapi. Kemudian ini batu bara, tapi toh tidak bisa mencukupi kebutuhan produksi, ya. Penambangannya secara modern, ya, sehingga tidak mudah terjadi longsor. Berikutnya tentang flora dan fauna. Ini 67% wilayah Jepang ini masih berupa hutan. Nah, beberapa tumbuhan yang ada di Jepang di sini adalah pohon ek, pohon beet, ada pohon maple, ini biasanya untuk furniture. Ada pohon bambu Jepang kecil-kecil seperti ini, pohon beet carikan untuk yang musim gugur di sini. Kemudian di sini juga ada pohon poplar. Oke, berikutnya. Tentang kondisi penduduk Jepang, ternyata terdapat 126,9 juta jiwa, data 2015 ini, ya. Angka kelahirannya relatif rendah sehingga jumlah penduduk itu menurun. Pertumbuhannya malah minus 0,1%. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjutnya bertambah karena kesehatannya baik, ya. Ini. Nah, dari penduduk juga ini terdapat beberapa etnik Jepang sendiri 98,5%, etnik Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya ini 0,4%. Agama Shinto ini 83,9%, Buddha ini 1,4, bukan 71, ya, 1,4%, Kristen 2%, dan lainnya ini adalah 7,8%. Nah, ini penduduk Jepang ini memiliki skill yang tinggi sehingga industrinya menggunakan teknologi yang modern, ya. Meskipun pertanian secara modern ini dilakukan secara modern sehingga hasilnya lebih baik, ya. Kemudian usia harapan hidup untuk wanita ini 86 tahun, laki-laki 79 tahun, dan ini merupakan angka tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa penduduk negara-negara Jepang itu mempunyai kebiasaan hidup yang sehat dan juga pelayanan kesehatan yang baik. Ini sekarang kita akan membahas tentang kondisi alam negara Amerika Serikat, ya. Ini kalian masih ingat? Ini Amerika Serikat itu meliputi yang warna coklat ini, ya. Ini coklat muda dengan ini yang negara yang terpisah, Alaska di sini, ya. Dari wilayahnya meliputi ini. Nih, kemudian batas-batasnya kalian masih ingat, ya. Di sini adalah Samudra Atlantik, di sini ada Samudra Pasifik, ya. Kemudian di sini ada Teluk Meksiko, kemudian ada yang keliru menjawabnya, ya. Kemudian di sini sebelah utaranya ini berbatasan dengan Kanada di sini, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, di sini Amerika Serikat itu meliputi yang warna biru tua ini. Ini 1, 2 di sini, ya. Oke, beberapa kenampakan alamnya ada seperti ini, ya, penduduknya. Oke, berikutnya ini adalah tentang lokasi dan iklim negara Amerika, ya. Letak astronomisnya itu antara 24 derajat 33 detik lintang utara sampai 70 derajat 23 detik lintang utara, dan 172 derajat 27 detik bujur barat sampai 66 derajat 51 detik bujur barat. Batas-batasnya bisa kalian ingat-ingat lagi, sudah Bu Guru jelaskan, ya, tadi.
Kemudian negara bagian yang terpisah dari Amerika Serikat itu adalah Alaska, ya. Ini. Kemudian untuk ciri-ciri iklim kontinental ini untuk di Eropa Timur saya kira juga sama dengan untuk di Amerika. Ini memiliki ciri-ciri yang musim dingin yang lebih panjang. Ini. Kemudian untuk ciri iklim Mediterania ini tipe iklim Mediterania ini adalah pada musim dingin itu musim dingin yang basah dan musim panasnya musim panas yang kering. Oke, Amerika Serikat iklimnya itu adalah iklim kontinental karena berupa daratan yang luas, kemudian iklim sedang, kemudian iklim Mediterania, iklim subtropik, dan iklim dingin. Nah, secara umum Amerika Serikat memiliki 4 musim, yaitu 4 musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Kemudian dilihat dari bentuk muka bumi. Amerika Serikat terdiri dari rangkaian pegunungan besar, ada pegunungan Rocky atau Rocky Mountain. Ini terdapat di bagian barat Amerika Serikat dan pegunungan Appalachian ini di Amerika Serikat bagian timur. Bagian tengahnya ini terdapat Great Plains, ada sungai Mississippi yang merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah sungai Missouri. Kemudian ada bagian utara ini terdapat sejumlah danau besar atau Great Lakes. Ini ada Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Missouri. Dilihat dari geologinya, terdapat kekayaan geologi berupa batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Nah, batu bara ini mensuplai dunia 27% sendiri untuk cadangan dunia. Kemudian hasil tambangnya adalah berupa uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan juga gas alam. Nah, di Amerika Serikat juga terdapat dataran yang subur, ini untuk menanam tanaman-tanaman yang sereal dan juga jagung, ya. Ini adalah bagian dari peta Amerika Serikat, ya. Ini Amerika Serikat. Sebelah utara berbatasan dengan Kanada, sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko. Kemudian di sini ada Teluk Meksiko. Di sebelah timurnya di sini ada Samudra Atlantik, sebelah baratnya ada Samudra Pasifik. Nah, Alaska itu ada di kiri atas di sini sebetulnya, ya. Nah, tadi yang Bu Guru jelaskan ini adalah Rocky Mountain, ya. Di sini pegunungan Rocky, pegunungan Appalachia. Kemudian ada sungai Mississippi di sini, kemudian Missouri tadi ada di sini. Danau-danau ada di sekitar sini, ya. Danau Superior, Danau Michigan, Danau Huron, Danau Erie. Nah, itu adalah batas-batas negara Amerika Serikat dan sebagian lagi Alaska di sini. Kemudian flora dan faunanya. Flora yang ada di benua Amerika Serikat, di negara Amerika Serikat ini yang berbatasan dengan Kanada ini adalah pohon-pohon pinus di sini. Bagian tengah adalah padang rumput, bagian tenggara di sini ada hutan gugur, ya. Kemudian untuk faunanya di sini ada bison ini, kemudian ini ada beruang coklat, ada armadillo, ada elang, ya, ada ini beruang kutub, ya. Kemudian untuk penduduknya, Amerika Serikat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Suku aslinya adalah suku Indian, juga ada suku Eskimo, ya. Ini kutub suku Indian ini contohnya gambarnya seperti ini. Kemudian sebagian besar bekerja di sektor manajerial, profesional, dan juga teknik. Jadi ini yang menggunakan skill, ya. Yang bekerja di sektor pertanian ini hanya 0,7%, tetapi 0,7% ini pertanian dilakukan secara modern sehingga hasilnya baik. Kemudian ini saya berikan penggambaran tentang pertanian di Amerika dan juga ini pertanian di Indonesia. Bedanya sangat jauh sekali. Misalnya pada musim tanam ini
Di Amerika ini menggunakan teknologi mesin modern seperti ini, satu orang bisa mengerjakan beberapa hektar dalam waktu yang cepat, hasilnya baik. Di Indonesia, dalam satu petak tanah bisa dikerjakan beberapa orang dan hasilnya mungkin lebih baik, pasti lebih baik daripada yang ini yang menggunakan mesin. Ini pasti lebih baik ya, biayanya juga lebih besar ini. Kemudian untuk pemanenannya ini menggunakan mesin seperti ini, semuanya langsung bersih. Sedangkan Indonesia ini menggunakan banyak tenaga, ya. Kemudian nanti barangkali banyak yang malah terbuang di sini, ya. Proses penanaman maupun pemanenannya sudah beda jauh. Kemudian dalam perawatannya mereka juga menggunakan teknologi digital sehingga tahu persis kebutuhan dari tanaman itu apa saja, apa yang harus dilakukan supaya hasilnya baik. Nah, kita sebagai generasi muda hendaknya belajar pertanian Indonesia itu harus dimajukan, dibuat maju sehingga bisa menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Ya, maka kita perlu banyak belajar dari negara lain. Saya kira itu anak-anakku, mudah-mudahan bisa berguna ya untuk pemahaman kalian, dan terima kasih sudah memperhatikan video ini.